Halo, perkenalkan nama saya Gilinjo Nicoleo. Berikut akan saya menjelaskan tentang beberapa aspek cyber law dari beberapa negara. Untuk perbandingan, saya akan mengambil negara Amerika Serikat, Cina, dan Jerman, dan saya akan membandingkannya dengan Indonesia. Saya akan fokus pada 4 jenis cyber law, yaitu privasi data, keamanan cyber, kebebasan berekspresi online, dan penanganan kejahatan cybernya. Privasi data. Untuk Indonesia sendiri, mengeluarkan tahun 2016, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terinspirasi dari GDPR Uni Eropa. Meski disahkan, implementasinya masih berproses, melibatkan penyusunan peraturan pelaksanaan dan infrastruktur penegakan hukum. Tujuannya adalah melindungi privasi data warga negara seiring dengan perkembangannya teknologi. Untuk Amerika Serikat sendiri, privasi data diatur oleh undang-undang di tingkat bagian seperti California Consumer Privacy Act (CCPA) dan Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) di sektor kesehatan. Namun belum ada undang-undang federal privasi data yang mencakup semua sektor secara komprehensif, menciptakan keraguan dan perbedaan dalam pelindungan privasi data di seluruh negara. Beberapa usulan legislatif untuk undang-undang federal yang lebih menyeluruh telah diajukan, namun hingga kini belum terwujud. Sedangkan di Cina sendiri, Cyber Security Law merupakan undang-undang privasi data yang ketat, mulai berlaku pada tahun 2017. Undang-undang ini memberikan wewenang besar kepada pemerintah Cina untuk mengawasi dan mengontrol data yang dihasilkan oleh perusahaan maupun individu. Ketentuan tersebut termasuk penyimpanan data di dalam negeri, pemeriksaan keamanan terhadap perusahaan teknologi asing, dan regulasi ketat terkait pengumpulan data dan pengolahan data. Dan untuk Jerman sendiri, Jerman dikenal dengan undang-undang privasi yang kuat, terutama BDSG-nya atau Undang-Undang Pelindungan Data Federal. BDSG menetapkan standar tinggi untuk perlindungan data pribadi warga, dengan mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data. Undang-undang ini memberikan hak-hak yang kuat kepada individu terkait privasi data mereka dan menetapkan kewajiban keamanan yang ketat bagi entitas yang mengolah data. Berikutnya adalah keamanan cyber. Pemerintah Indonesia sendiri menanggapi tantangan keamanan cyber dengan menguatkan regulasi melalui pembentukan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2017. BSSN sendiri bertindak sebagai lembaga otoritatif yang fokus pada pengawasan, koordinasi, dan peningkatan kapasitas keamanan cyber di Indonesia. Untuk Amerika Serikat sendiri menanggapi ancaman keamanan cyber dengan mengimplementasikan sejumlah undang-undang, termasuk Cyber Security Information Sharing Act (CISA) dan Executive Order 13636 tentang keamanan cyber security. Untuk Cina, The Cyber Security of Law People Republic of China yang mulai berlaku pada 2017 memberikan landasan hukum yang kuat bagi regulasi keamanan cyber di Cina. Undang-undang ini memberikan otoritas besar kepada pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol aspek-aspek keamanan cyber, termasuk pengumpulan data, penyimpanan di dalam negeri, dan pemeriksaan terhadap perusahaan teknologi asing. Sementara bertujuan untuk meningkatkan keamanan cyber, Cyber Security Law juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi individual karena pengawasan yang ketat dan kontrol data yang diberikan pada pemerintah. Untuk Jerman sendiri, Jerman menonjol dalam memiliki undang-undang keamanan cyber yang sangat kuat, terutama dalam bentuk regulasi nasional seperti BSI dan Badan Keamanan Teknologi Informasi Federal. Keamanan cyber di Jerman juga terintegritas dalam kerangka regulasi Uni Eropa yang memberikan landasan hukum yang konsisten dan komprehensif untuk melindungi infrastruktur digitalnya. 3. Kebebasan berekspresi online. Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia sering menjadi sasaran kritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi online-nya. Kritik pada umumnya terfokus pada pasal-pasal dalam UU ITE yang memberikan wewenang luas untuk menegakkan hukum terhadap penggunaan platform digital, terutama terkait dengan dugaan pelanggaran seperti ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Untuk Amerika Serikat sendiri, memberikan perlindungan yang kuat terhadap kebebasan pembicaraan online melalui amandemen pertama konstitusinya mereka. Pernyataan tersebut merujuk pada amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan perlindungan yang kuat terhadap kebebasan berbicara, termasuk di ranah online.
Amandemen pertama menjamin hak setiap warga negara Amerika Serikat untuk menyatakan pendapat dan berbicara bebas tanpa takut sensor atau pembatasan dari pemerintah. Sedangkan untuk Cina sendiri, The Great Firewall dan regulasi ketat mengendalikan konten online, membatasi kebebasan berekspresi. Pernyataan tersebut merujuk pada kenyataan bahwa di Cina, The Great Firewall dan regulasi ketat mengontrol konten online, sehingga memberikan pembatasan signifikan terhadap kebebasan berekspresi di Cina. The Great Firewall adalah sistem filter dan sensor yang diberlakukan oleh pemerintah Cina untuk mengendalikan dan membatasi akses ke situs-situs web asing, serta memantau dan menyensor konten dalam negeri. Sedangkan, yang terakhir itu untuk Jerman. Jerman adalah negara yang memiliki pendekatan seimbang terhadap kebebasan berekspresi online, mempertahankan batasan untuk melawan ujaran kebencian dan diskriminasi. Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan seimbang Jerman terhadap kebebasan berekspresi online. Meskipun Jerman menganut prinsip kebebasan berbicara, negara ini juga mempertahankan batasan untuk melawan ujaran kebencian dan diskriminasi. 4. Penanganan kejahatan cyber. Indonesia memiliki Undang-Undang ITE. Di Indonesia dirancang untuk mengatasi kejahatan cyber. Namun pelaksanaannya menuai kritik karena penegakan hukum yang dianggap kontroversial. Untuk Amerika Serikat sendiri, Amerika Serikat memperkuat upaya penanganan kejahatan cyber melalui undang-undang seperti Computer Fraud and Abuse Act (CFAA). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kokoh untuk meningkatkan tingkat kriminal di dunia maya, mengkriminalisasikan akses tanpa izin ke sistem komputer, pencurian data, dan serangan cyber lainnya. Untuk Cina sendiri, Cina mengatasi dengan cara menjalankan kebijakan kekerasan dalam menekankan kejahatan cyber, mengimplementasikan tindakan tegas untuk melindungi keamanan cyber negaranya. Untuk Jerman dikenal memiliki kerangka hukum yang efektif dalam menanggulangi kejahatan cyber, di mana kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta menjadi kunci keberhasilannya. Negara ini telah mengimplementasikan undang-undang yang memadai untuk melindungi infrastruktur kritis dan data sensitif. Seperti kita lihat, semua negara ini memiliki tantangan unik dalam mengatur ruang digital mereka, dan studi komparasi semacam ini dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan cyber law untuk di masa yang akan datang.